itu aku udah jauh-jauh hari ngomong. Ingat nggak waktu aku bilang sama Ambasador Rosan yang nawarin aku posisi itu? Aku kan ketawa waktu dia nawarin dia gue jadi wamen atau jadi wamen. Gue ketawa banget karena gue bilang baru-baru gue lah orang luar, gue anggota partai bukan, anggota di dalam sana pun bukan gitu kan. Mana mungkin sementara aku udah denger langsung dari Mr. X yang nggak akan pernah gue review namanya, dia orang terdekat, orang penting Gerindra. Orang waktu belum selesai pilpres aja tuh udah terjadi benturan-benturan atau kubu-kubu. Nah, sekarang kita lihat, aku julukan itu melihat ke dalam Indonesia. Dari sini saya bisa lihat misalnya eskalasi rivalitas Golkar versus Gerindra. Ya. Coba kita lihat dari sebelum tadi saya cerita, sebelum terjadi apapun udah ada tawaran keras di sana. Apalagi setelah terpaksa beberapa hari setelah pencoblosan, kalau kalian lihat itu ada beberapa pemicu faktornya. Pertama, Golkar mengklaim dia adalah partai yang paling berkontribusi. Ini menurut gue nih, kalau salah kalau dikongsi ya. Tapi ada pandangan soal Golkar itu mengklaim dia itu partai yang paling berkontribusi karena dia kan partai senior, partai besar, namanya dalam kemenangan Pak Prabowo. Kemudian karena itulah Golkar kelihatannya terus merongrong atau memaksa untuk punya jatah menteri paling banyak, gitu kan? Bagaimana kemudian kita bisa lihat juga Gerindra mungkin akan terlihat kesulitan dalam respon tekanan Golkar itu walau nggak cerita terasa, gitu kan? Dan yang paling mungkin dikhawatirkan adalah pecahnya koalisi atau kumpulan mereka itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.